Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Beberapa waktu lalu gencar adanya berita bahwa dolar Amerika Serikat mulai ditinggalkan oleh negara-negara besar lainnya. Guncangan ekonomi di Amerika Serikat ini membuat banyak pihak untuk berpikir ulang menyimpan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang safe haven. Peristiwa ini juga dinamakan dengan de-dolarisasi, yang artinya adalah istilah yang bisa mengacu pada proses saat negara-negara cenderung mengurangi kecenderungan mereka pada dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan, alat tukar, dan juga unit hitung. Seperti yang diketahui, negeri paman Sam ini tengah dilanda krisis perbankan dan dihadapkan oleh potensi gagal bayar yang bisa melanda pada 1 Juni nanti. Melihat kondisi ini, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva, memberikan sinyal kuat terkait dengan kekuatan dolar Amerika Serikat. Menurutnya, dolar Amerika Serikat ini secara bertahap kehilangan statusnya sebagai mata uang cadangan utama dunia. Patut disadari, fenomena de-dolarisasi atau buang dolar ini mulai dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk India yang telah mengeluarkan kebijakan baru untuk semakin meningkatkan penggunaan rupiah dalam perdagangan mereka sejak April 2023, salah satunya dengan Malaysia dan Uni Emirat Arab. Namun ada fakta baru nih teman-teman yang bisa dibilang berbeda 180 derajat dari prediksi bahwa Amerika Serikat akan mengalami krisis perbankan dan akan kehilangan statusnya sebagai mata uang cadangan dunia. Warren Buffett mengatakan bahwa tidak melihat adanya opsi untuk mata uang lain yang akan menjadi mata uang cadangan. Tapi Amerika Serikat tidak boleh diam saja. Warren Buffett juga tetap memberikan peringatan agar pemerintah Amerika Serikat agar tidak mengkikis nilai dolar dengan membelanjakan terlalu banyak dan memicu inflasi. Lalu bagaimana ya dengan kabar Indonesia atas peristiwa de-dolarisasi dolar Amerika Serikat ini teman-teman? Tak kalah dengan India, Indonesia ternyata telah mengurangi ketergantungan akan dolar sejak tahun 2018. Bank Indonesia menggencarkan penggunaan mata uang lokal melalui settlement currency atau local currency settlement yang bisa disebut LCS dalam transaksi perdagangan bilateral Indonesia dengan negara mitra sejak 2018. Local currency settlement atau LCS ini adalah penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara, di mana settlement transaksinya ini dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing. LCS sejak pertama kali diimplementasikan oleh Indonesia dengan Thailand dan Malaysia pada tahun 2018, dan pada Agustus 2020 kerjasama serupa juga telah diimplementasikan dengan Jepang. Kemudian pada tanggal 26 September 2021, kerjasama LCS ini juga sudah efektif diimplementasikan dengan Tiongkok dan Cina. Kini LCS pun telah berkembang jauh. BI melakukan perluasan nantinya tidak hanya dengan hal perdagangan, tapi juga melalui investasi dan transaksi pasar uang, seperti halnya yang telah dilakukan Indonesia dengan Malaysia dan Thailand. Oleh karena itu, nama LCS akan digantikan sebagai Local Currency Transaction atau LCT. Sebagai catatan, LCT tidak hanya dilakukan oleh Indonesia dengan mitra saja, tapi juga akan dilaksanakan antar negara mitra. Sistem ini telah membantu mengurangi ketergantungan akan dolar. Di kancah internasional, Gubernur BI, Peri Warjio, bahkan menekankan pentingnya memperkuat dan meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN dengan konektivitas pembayaran dengan mempromosikan penggunaan mata uang lokal yang lebih luas untuk transaksi. ASEAN pun menyambut perkembangan kajian sistem pembayaran lintas batas, khususnya mengenai penguatan transaksi mata uang lokal atau local currency transaction yang disebut LCT tadi. LCT pun masuk dalam pembahasan isu tematik ASEAN. Jadi begitu ya teman-teman, informasi akan desas-desus kabar de-dolarisasi Amerika Serikat. Indonesia tetap aman kok. Jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan salam growth mindset.